Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, sekarang coba lihat kanan kirinya. Apakah teman-teman ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua, alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, materi kelas 9 yang berjudul Sejarah Perkembangan Islam di Nusantara. Coba anak-anak perhatikan di lingkungan sekitar kita ada banyak masjid, musola, pesantren, dan tradisi Islam. Menurut kalian, bagaimana Islam bisa masuk dan berkembang di Nusantara? Setelah pembelajaran selesai, anak-anak semua diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam di Indonesia, peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Melalui materi yang kita bahas pada pagi hari ini, kita juga dapat meneladani cara para ulama menyebar dengan damai, santun, dan menghargai perbedaan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar, saya akan menampilkan sebuah video ya. Silakan ditonton. Karena dengan materi ini kita akan tahu bagaimana lika-liku masuknya Islam di Nusantara. Silakan Islam bisa diterima bangsa ini banyak menghasilkan berbagai. Nah, setelah melihat video tadi, sekarang coba apakah benar Islam masuk ke Indonesia melalui jalur peperangan? Pasti jawabannya berbeda-beda. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Kelompok 2 membahas tentang melalui jalur apa Islam berkembang. Dan kelompok 3 menjelaskan mengapa masyarakat Nusantara mudah menerima Islam. Silahkan anak-anak semua berdiskusi dengan kelompoknya. Ya baik, sekarang kita akan bahas bersama-sama saja ya. Yang pertama ada bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Yang kedua yaitu melalui jalur apa Islam berkembang. Islam berkembang melalui beberapa jalur, di antaranya yaitu perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, tasawuf, dan budaya. Yang pertama ada perdagangan. Pada zaman dahulu, banyak pedagang muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke Nusantara untuk berdagang. Saat berdagang, mereka selalu bersikap jujur, amanah, ramah, dan tidak menipu. Sikap itu yang membuat masyarakat tertarik. Mereka kemudian bertanya tentang agama yang dianut para pedagang tersebut. Lalu banyak yang akhirnya memeluk agama Islam. Yang kedua ada jalur perkawinan. Banyak pedagang atau ulama muslim yang menikah dengan penduduk setempat. Bahkan ada yang menikah dengan keluarga bangsawan atau kerajaan. Setelah menikah, pasangan tersebut belajar tentang Islam. Dari keluarga inilah ajaran Islam semakin dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Dakwah berarti mengajak orang kepada ajaran Islam. Para ulama dan mubalik menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang santun, penuh hikmah, dan memberikan teladan yang baik. Mereka tidak memaksa, tetapi mengajak masyarakat dengan nasihat dan contoh perilaku yang baik, sehingga banyak orang menerima Islam dengan sukarela.
Selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Setelah Islam mulai berkembang, didirikan tempat-tempat belajar seperti madrasah, pesantren, surau, dan masjid. Di tempat inilah masyarakat belajar membaca Al-Quran, mempelajari akidah, ibadah, akhlak, dan ilmu-ilmu agama lain. Setelah selesai belajar, para santri kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran yang menekankan kebersihan hati, kesabaran, keikhlasan, kedekatan kepada Allah. Para sufi mengajarkan Islam dengan pendekatan yang lembut, sehingga masyarakat merasa nyaman. Karena itulah ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat pada masa itu. Selanjutnya yang keenam ada melalui jalur budaya. Para penyebaran Islam tidak langsung menghilangkan budaya yang sudah ada. Mereka memanfaatkan budaya sebagai media dakwah, misalnya melalui wayang, gamelan, tembang, dan berbagai tradisi masyarakat. Contohnya adalah Wali Songo yang menggunakan kesenian untuk mengenalkan ajaran Islam. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat menerima Islam tanpa merasa budaya mereka dihilangkan. Yang ketiga yaitu mengapa masyarakat Nusantara mudah menerima Islam. Di Pulau Jawa ini ada 9 ulama yang terkenal yang disebut dengan Wali Songo. Mereka memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam. Mereka tidak langsung menghilangkan budaya yang sudah ada di masyarakat. Sebaliknya, mereka memanfaatkan budaya sebagai media dakwah. Misalnya yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menggunakan wayang untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Ada juga penggunaan gamelan, tembang, dan berbagai tradisi lokal yang isinya disesuaikan dengan ajaran Islam. Selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat, budaya itu tetap dipertahankan dengan cara ini. Masyarakat tidak merasa dipaksa meninggalkan kebiasaan mereka, sehingga lebih mudah untuk menerima Islam. Baik anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Kita mengetahui bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui beberapa jalur, diantaranya jalur perdagangan, dakwah para ulama, dan peran Wali Songo, sehingga dapat berkembang dengan damai dan diterima oleh masyarakat. Dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, kita dapat meneladani sikap para penyebar Islam yang berdakwah dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan menghargai budaya setempat. Sebagai pelajar, kita juga harus memiliki sikap toleransi, sopan santun, dan semangat untuk belajar. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan mengasih tugas kalian untuk mencari satu contoh peninggalan Islam di daerah kalian beserta sejarah singkatnya. Hasilnya nanti kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.